Alat yang pertama yaitu ada tabung reaksi, yang kedua ada pengaduk, yang ketiga ada corong gelas, yang keempat ada gelas ukur, yang kelima ada pipet tetes, yang keenam ada pemanas, yang ketujuh ada kertas saring, dan yang terakhir ada gelas beker. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama indikator PP, yang kedua indikator fenol merah, yang ketiga asam asetat 0,1 m, yang keempat ada tepung kedelai, yang kelima asam pikrat, yang keenam ada NaOH2m, yang ketujuh larutan NH42SO4, yang kedelapan Na nitroprusid, yang kesembilan yaitu NH4OH, yang ke-10 Aquades, yang ke-11 yaitu HNO3 pekat, lalu yang ke-12 amonium molibdat, yang ke-13 larutan Na2CO3 2%, yang ke-14 larutan AgNO3, yang ke-15 yaitu HCl encer, yang ke-16 BaCl2 0,1 m, yang ke-17 larutan kalium oksalat, dan yang terakhir reagen penetik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya ureum dalam urin yang dapat dipecah oleh enzim urease. Prinsip percobaan ini adalah pemecahan ureum oleh enzim urease. Prosedur pertama yang dilakukan adalah diambil tabung reaksi dan diberi label A. Kemudian pada tabung tersebut diisi 2 ml urin. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator fenol merah yang bertujuan untuk menandai perubahan pH yang terjadi pada larutan. Kemudian ditambah natrium karbonat 2% yang berfungsi untuk mencapai pH yang diinginkan, yaitu pH enzim urease yang bekerja optimum pada suasana basah. Pencapaian pH optimum ditandai dengan perubahan warna merah muda. Selanjutnya, ditambah asam asetat yang akan menghasilkan larutan berwarna kuning. Fungsi dari asam asetat adalah untuk memberikan suasana asam. Kemudian, dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius yang berfungsi untuk mencapai suhu optimal enzim urease, sehingga enzim tersebut akan bekerja secara optimal pada proses pemecahan ureum. Kemudian ditambahkan 1 ujung sendok spatula tepung kedelai yang berperan sebagai sumber enzim urease. Kemudian dikocok dan didiamkan beberapa saat dan diamati perubahannya. Hasil positif akan menunjukkan warna merah muda, sedangkan hasil negatif akan menunjukkan warna jenuh pada tabung A dan menunjukkan warna kuning pada tabung B. Percobaan diulangi pada tabung reaksi B dengan menggunakan 2 ml Aquades yang bertujuan sebagai pembanding. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut.
Uji gula reduksi dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gula reduksi dalam urin. Prinsip percobaan ini adalah reaksi reduksi. Prosedur pertama yang dilakukan adalah diisi 3 ml urin pada tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 ml reagen Benedict dan dipanaskan sampai terjadi perubahan warna. Lalu amati perubahannya, yang bertujuan untuk membentuk endapan merah bata gugus reduksi yang terdapat dalam urin saat dipanaskan. Hasil positif akan menunjukkan pada bagian dasar tabung reaksi berbentuk endapan merah bata, sedangkan hasil negatif akan menunjukkan larutan tetap berwarna biru atau biru kehijauan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Pada percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kreatinin dalam urin. Prinsip percobaan ini adalah pemecahan kreatinin. Prosedur pertama yang dilakukan adalah diisi tabung reaksi yang diberi label A dengan 5 ml urin. Kemudian ditambahkan 1 ml asam pikrat jenuh yang diprediksikan akan menghasilkan warna kuning pekat pada sampel urin dan warna kuning terang pada Aquades. Kemudian ditambahkan 1 ml NaOH 2 molar yang diprediksikan akan menghasilkan warna kuning jingga pada sampel. Kemudian diamati perubahan warnanya. Hasil positif akan menunjukkan warna jingga kuning. Percobaan tersebut diulangi pada tabung reaksi B dengan menggunakan 5 ml Aquades yang bertujuan sebagai pembanding. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kreatinin dalam urin. Prinsip percobaan ini adalah penambahan larutan basa untuk menghasilkan warna. Prosedur pertama yang dilakukan adalah diisi 5 ml urin pada tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 5 tetes sodium nitrofusid dan ditambahkan larutan natrium hidroksida hingga larutan bersifat alkalis yang bertujuan agar kreatinin dapat bereaksi dengan basa dan menunjukkan warna merah. Kemudian ditambah asam asetat berlebih secara bertetes-tetes agar kreatinin menunjukkan warna reaksi yang berbeda terhadap suasana asam, yaitu kembali menjadi warna kuning.
Kemudian diamati perubahan warnanya. Hasil positif akan menunjukkan warna merah pada saat penambahan larutan basah dan kembali berwarna kuning saat penambahan asam. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Percobaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa asam urat dan garamnya dalam urin. Prinsip percobaan ini adalah pemutusan ikatan rangkap pada asam urat. Prosedur pertama yang dilakukan adalah ditetesi HNO3 pekat dan 0,5 ml urin pada cawan porselin. Penambahan HNO3 pekat berfungsi untuk memutus ikatan rangkap pada asam urat C rangkap 2O menjadi ikatan tunggal C rangkap OH dan mengeliminasi ikatan tunggal C rangkap H menjadi ikatan rangkap C rangkap 2N. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga air mengering. Selanjutnya diamati perubahannya. Hasil positif akan menunjukkan warna kuning cerah dan terbentuk bercak kecoklatan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya asam urat dan garamnya dalam urin. Prinsipnya adalah reduksi ion Ag+ menjadi Ag. Prosedur pertama yang dilakukan adalah dilarutkan sedikit urin dengan larutan natrium karbonat 2% yang bertujuan untuk membentuk garam dari asam urat ketika natrium karbonat bereaksi dengan asam urat. Kemudian ditetesi larutan urin yang telah dibuat di atas kertas saring yang telah dibasahi oleh larutan AgNO3 yang bertujuan untuk mereaksikan AgNO3 tersebut dengan garam dari asam urat dan membentuk lapisan warna perak pada kertas saring akibat adanya reduksi Ag+ menjadi Ag oleh garam sodium atau Na+ dari asam urat tersebut. Hasil positif akan menunjukkan bercak hitam pada sampel urin dan warna perak pada kertas saring.
Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya senyawa keton yang terkandung dalam urin. Prinsip percobaan ini adalah pengoksidasian gugus keton. Prosedur pertama yang dilakukan adalah diisi 10 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan amonium sulfat padat sampai penuh yang bertujuan untuk mengkondisikan larutan urin yang asam menjadi netral. Lalu dikocok agar homogen. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes sodium nitrofusit 5% dan 2 ml larutan natrium hidroksida jenuh yang bertujuan agar reaksi oksidasi gugus keton dapat berlangsung dalam suasana basah. Kemudian dikocok hingga homogen, kemudian didiamkan selama 10 menit dan diamati perubahan warnanya. Hasil positif akan menunjukkan warna jingga, sedangkan hasil negatif akan menunjukkan warna kuning jernih atau tidak terjadi perubahan warna. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi adanya protein dalam urin. Prinsip percobaan ini adalah pemecahan protein menjadi monomer-monomernya yang lebih sederhana. Prosedur pertama yang dilakukan adalah diambil 10 ml urin. Kemudian disaring menggunakan kertas saring yang bertujuan untuk diperoleh filtratnya yang selanjutnya akan digunakan pada prosedur berikutnya. Kemudian diambil 5 ml urin yang telah disaring dan dipanaskan hingga beruap. Selanjutnya ditambah larutan asam asetat 2N 3-5 tetes yang bertujuan untuk membuat protein yang ada dalam urin terdenaturasi sehingga terbentuk endapan yang menandakan adanya protein dalam urin. Lalu diamati perubahannya. Hasil positif akan menunjukkan adanya endapan, sedangkan hasil negatif akan menunjukkan larutan tetap berwarna bening dan tidak terbentuk endapan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut.
Uji pertama yang dilakukan pada senyawa anorganik dalam urin yaitu uji adanya amonia. Langkah pertama yaitu kita siapkan 2 mili urin, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan setetes indikator PP. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2 hingga 3 tetes Na2CO3 2%. Selanjutnya kita homogenkan. Kemudian kita juga siapkan batang pengaduk yang mana ujungnya kita lumuri dengan indikator PP. Nah, kemudian larutan yang sudah kita buat, kita lakukan pemanasan hingga terbentuk uap atau sampai mendidih. Selanjutnya, kita letakkan batang pengaduk yang sudah dilumuri dengan indikator PP ke dalam mulut tabung reaksi. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Yang kita peroleh. Nah, hasil ini menunjukkan hasil yang negatif. Hasil positif akan menunjukkan warna merah jambu atau pink pada batang pengaduk. Untuk percobaan yang selanjutnya yaitu uji adanya klorida, di mana langkah yang pertama yaitu diambil 2 ml urin dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ditambahkan beberapa tetes HNO3 pekat yang diambil melalui lemari asam. Lalu, ditambahkan beberapa tetes larutan AgNO3 dan diamati apa yang terjadi. Setelah itu, tambahkan larutan NH4OH berlebih dan diamati apa yang terjadi. Pada percobaan kali ini hasilnya yaitu keruh kecoklatan, di mana hal tersebut adalah negatif. Hasilnya adalah negatif karena jika positif, warna akhir akan terdapat berwarna kuning. Jadi dapat disimpulkan bahwa urin tidak mengandung klorida. Selanjutnya yaitu uji adanya kalsium dan fosfat. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan 10 ml urin. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas beaker dan kita tambahkan kurang lebih 11 ml NH4OH. Selanjutnya kita lakukan pemanasan pada larutan. Nah, ini hasil dari percobaan kita, tidak terbentuk endapan, oleh karena itu hasil ini merupakan negatif dan tidak bisa dilakukan selanjutnya. Yang seharusnya terjadi adalah terbentuk endapan berwarna putih, kemudian baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji adanya sulfat, di mana langkah yang pertama yaitu
Diambil 2 ml urin yang diasamkan dengan beberapa tetes HCl encer. Setelah ditambahkan HCl encer, lalu ditambahkan BaCl2 0,1 m dan diamati apa yang terjadi. Pada percobaan yang telah dilakukan, dihasilkan larutan berwarna kuning keruh, di mana hal tersebut menandakan hasil dari uji adanya sulfat adalah negatif. Karena jika positif, maka akan terdapat endapan putih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa urin yang diuji tidak mengandung adanya sulfat atau negatif sulfat.